Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, sidang zuhur, qabla zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di kultum zuhur kali ini tentu syukur alhamdulillah mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah sayang kepada kita. Allah bukakan hati kita agar tetap istiqomah melaksanakan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan menjadi hamba yang bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Imam Zakiyuddin Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib minal Hadis Syarif. Beliau mengutip sebuah hadis dari Anas bahwa ada 7 amalan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba, di mana amalan ini nanti akan terus mengalir pahalanya walaupun ia telah meninggal dunia. Namun sebelum itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ulama membagi dari semua amal ibadah yang kita lakukan itu dari segi kelanjutannya kepada 2. Jadi seluruh amal yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan itu dari segi kelanjutan ada 2. Yang pertama kata ulama ada namanya amal ibadah yang kita lakukan itu bersifat muta'addi. Muta'addi maksudnya di sini adalah ketika kita melakukan suatu amalan, maka kita akan mendapatkan pahala walaupun kita telah berhenti melaksanakan ibadah itu bahkan sampai kita meninggal dunia. Jadi luar biasa, Bu. Ada amal ibadah kita lakukan sekali, berhenti melakukannya, bahkan kalaupun kita meninggal dunia pahala yang tetap mengalir. Itu amal ibadah yang bersifat muta'addi. Lalu ada yang kedua namanya amal ibadah yang bersifat qasir, pendek dia, Bu. Ini amal ibadah yang dilakukan berpahala hanya pada saat melaksanakan ibadah itu. Berhenti melaksanakannya maka pahalanya juga berhenti. Maka muncul kaidah ulama, al-amalul muta'addi abdul minal qasir. Amal yang bersifat muta'addi yang berkelanjutan itu lebih abdul daripada amal yang bersifat qasir, yaitu amal yang hanya berpahala ketika melaksanakannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungannya dengan hadis yang dikutip oleh Imam Zakiyuddin Al-Munziri itu adalah dia masuk kepada amal ibadah yang bersifat muta'addi, Pak. Kata Nabi, sab'iyya jarilil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 amal ibadah kata Nabi yang bisa dilakukan oleh seorang hamba, pahalanya terus mengalir walaupun ia telah meninggal dunia berada di dalam kubur. Yang pertama, kata Nabi, yang pertama adalah man 'allama ilman. Orang yang mengajarkan ilmu. Tentu ilmu di sini, Pak, ilmu yang bermanfaat, ilmu tentang syariat, ilmu tentang bagaimana cara sholat, bagaimana cara berpuasa, zakat, ilmu yang bermanfaat untuk agama dan akhirat. Jadi yang pertama ini, Pak Bu,
hanya bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai ilmu. Artinya apa? Makanya kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Bahkan hukumnya wajib. Jika amal itu wajib kita lakukan, maka menuntut ilmu terhadap perbuatan itu juga wajib. Jadi amal yang pertama ini, Pak, yang pertama ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai ilmu, dan cara untuk mendapatkan ilmu itu adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu saja kita, Pak, banyak sekali manfaatnya. Dalam Al-Quran Allah angkat derajatnya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, diangkat derajat. Jadi kalau kita ingin derajat kita tinggi di dunia maupun di akhirat, tuntut ilmu sehingga kita mempunyai ilmu. Di hadis lain contohnya, kalau kita mau menuntut ilmu, Allah permudah jalan ke surga. Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar, siapa yang berjalan ingin menuntut ilmu, Allah permudah jalannya menuju ke surga. Tentu kita sebagai muslim, Pak, tujuan kita adalah surga. Agar kita mudah kesannya, tuntutlah ilmu itu. Itu baru menuntut ilmu. Ilmu yang kita dapatkan kalau kita ajarkan kepada orang lain, maka pahala itu akan terus mengalir kepada kita. Ini sesuai dengan kata Nabi, man dalla ala khairin. Siapa yang menunjukkan seseorang kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilih, maka dia akan mendapatkan pahala seumpama orang yang melakukannya. Jadi sekarang kita ada di majelis qabla zuhur. Ilmu yang kita dapatkan sekarang, kita pulang ke rumah, kita sampaikan kepada orang yang hadir, orang yang tidak hadir pada saat ini, mereka mengamalkannya, maka pahalanya juga kita akan dapat walaupun kita nanti telah meninggal dunia. Itu yang pertama, Pak. Man allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu, tentu di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kata Nabi, man karonahron, orang yang mengalirkan sungai. Jadi gini, Bu, kalau di kampung, saya nih orang Medan, kalau di kampung, Bu, orang rata-rata kerjanya di kebun, petani, sawah. Dan tidak semua orang yang mempunyai kebun itu mempunyai lahan, mempunyai tanah yang bisa dibuatkan kolam sawah untuk dialirkan ke kebunnya, untuk dialirkan ke sawahnya. Tidak semua. Jadi, Bu, kita kalau kita mempunyai ladang dibuatkan kolam sawah, air yang kita alirkan dari kolam sawah itu ke kebun orang lain, maka sebagaimana air itu mengalir ke sawah ataupun ke kebun orang lain, maka seperti itulah pahala itu mengalir kepada kita walaupun nanti kita telah meninggal dunia. Itu kalau kondisi di kampung. Di kota juga bisa, Pak. Kalau kita lihat di sudut-sudut Kota Pekanbaru ini, Pak, banyak perumahan-perumahan. Di perumahan itu sumber air orang adalah sumur bor, Pak. Dan tidak semua orang yang tinggal di perumahan itu mampu untuk membuatkan sumur bor. Tidak semua orang mampu, Pak. Jadi kita yang tinggal di sana, kita yang mampu membuat sumur bor, kita alirkan airnya itu kepada orang lain yang membutuhkan. Maka sebagaimana air itu mengalir kepada orang lain, seperti itu pula lah pahala itu mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Padahal kita sudah tua. Ini justru yang harus kita maksimalkan, Pak. Mengalirkan sungai, mengalirkan air kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, kita persingkat saja, Pak. Yang ketiga, man hafara biron. Ini juga tentang air. Orang yang menggali sumur, dan sumur air dari sumur itu juga dibagi kepada orang lain. Di sini ada kisah yang menarik. Kisah dari Utsman bin Affan. Jadi dulu, Bu, di kota Madinah pada saat zaman Nabi kita Muhammad SAW terjadi musim kemarau. Tidak ada air, Pak. Pada saat itu tidak ada air di kota Madinah. Hanya ada satu sumur yang mempunyai air, itu pun sumur orang Yahudi. Banyak orang butuh air. Jadi orang Yahudi ini pun dia mengambil keuntungan, Pak. Dia melihat orang kelaparan, sedangkan kehausan, sedangkan air adalah sumber kehidupan. Pasti orang butuh. Dia melihat situasi itu, air yang ia miliki dia jual dengan harga yang sangat tinggi. Sehingga pada saat itu orang Muslim pun kewalahan untuk mendapatkan air.
melihat itu Pak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Dia lihat rakyatnya, dia lihat umatnya kesusahan, dia kumpulkan pejabat-pejabatnya, dia kumpulkan menteri-menterinya untuk mencari solusi. Harusnya ini yang dicontoh oleh pemerintah kita, bukan dengan menaikkan BBM. Ini menyusahkan masyarakat. Jadi Nabi mengumpulkan sahabat, dia bertanya kepada sahabat, siapa yang mau membebaskan sumur orang Yahudi itu, karena hanya satu itu sumur pada waktu itu. Datanglah Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan ini adalah sahabat yang kaya tapi dermawan. Dia pergi menemui orang Yahudi yang mempunyai sumur, negosiasi Pak, agar orang Yahudi itu mau menjual sumur itu. Tapi Yahudi cerdas juga, tidak mau dia, karena walaupun dia jual sumurnya itu dengan harga yang sangat mahal, dia tahu tidak ada lagi penghasilannya per hari, tidak mau dia. Di sini kita lihat kecerdasan Utsman bin Affan. Dia negosiasi kembali. Apa katanya? Bagaimana kalau sumur ini saya beli setengah saja? Bagaimana caranya? Kata Yahudi. Caranya adalah satu hari sumur ini milikku, satu hari sumur itu milikmu. Tergoda Yahudi Pak, karena dengan dijualnya setengah mendapatkan keuntungan, dan ada juga satu hari untuk dia menjual air. Namun setelah selesai transaksi, setengah itu milik Utsman bin Affan, setengah milik orang Yahudi. Acaranya satu hari. Ketika sumur itu menjadi milik Utsman bin Affan, dia katakan kepada orang Muslim, hari ini sumur ini milikku, ambillah untuk kecukupan 2 hari, karena besok itu bukan lagi milik kita, kata Utsman bin Affan. Dengan begitu Pak, ketika orang Yahudi memiliki sumur itu di satu hari, tentu tidak ada orang yang mau beli, karena tadi orang mengambil sudah kecukupan 2 hari. Barulah sadar orang Yahudi ini ternyata tidak ada lagi guna sumur itu, sehingga dia jual seluruhnya kepada Utsman bin Affan. Setelah sumur itu menjadi milik Utsman bin Affan, dia infakkan kepada seluruh orang-orang yang ada di kota Madinah, termasuk orang Yahudi tersebut. Sampai sekarang Pak, sumur itu masih ada di Madinah, namanya sumur Ruhama. Dan dengan izin Allah, di pinggir-pinggir sumur itu tumbuh pohon kurma. Kalau kita lihat data yang sekarang melalui internet sudah melebihi 1000. Itu hasilnya itu Pak, diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu setengahnya, dan setengahnya lagi disimpan di bank atas nama Bank Utsman bin Affan. Jadi sudah bertahun-tahun, sudah berabad-abad sahabat Utsman bin Affan meninggal dunia, tapi sampai hari ini pahalanya tetap mengalir kepada dia. Jadi kita harus berpikir, usia boleh berakhir, tapi pahala kita harus tetap mengalir. Artinya ini tadi masalah tentang air, kita harus berbagi kepada orang lain. Kemudian yang keempat, man gorosa nakhlan, orang yang menanam kurma. Kalau kita perluas bahasanya, orang yang menanam pohon Pak. Jadi kalau kita punya bibit mau kelengkeng atau mangga dan lain-lain sebagainya, kita harus tanam Pak. Tanam, kalau bisa tanam dia di tempat umum, agar orang lain bisa mengambil manfaat darinya. Karena kata Nabi, la yakrisul muslimu gorsan fayakul minhu insanun wala dabbatun wala toirun illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Orang muslim yang menanam pohon, lalu pohon yang ia tanam itu tumbuh, manusia mengambil manfaat darinya, hewan juga, burung juga, itu akan bernilai sedekah pada hari kiamat. Jadi Pak, kelengkeng yang kita tanam itu di sana, kalau ada burung yang hinggap, ada manusia yang mengambil manfaat darinya, itu pahalanya menjadi sedekah sampai hari kiamat. Selama pohon itu berdiri dan makhluk mengambil manfaat darinya, maka selama itu pula pahalanya mengalir kepada kita. Luar biasa, amalannya mudah dan balasannya sangat luar biasa. Yang kelima, kita percepat, membana masjidan. Ini jelas, orang yang membangun masjid ini juga akan mengalir tetap pahalanya. Kalau kita mempunyai kemampuan secara materi, bantu masjid, bukan hanya masjid yang ada di sekeliling kita Pak. Kalau kita lihat ada masjid di tempat lain butuh bantuan, bantu dia. Kata Nabi, membana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid, maka Allah bangun rumahnya nanti di surga. Yang keenam, mewarasa mushafan, orang yang mewakafkan
mushaf Al-Quran. Kalau kita juga punya duit, punya uang, beli Al-Quran, berikan ke rumah-rumah Quran yang baru. Mungkin kalau masjid kita sudah banyak, cari tempat lain yang butuh Al-Quran. Yang terakhir, yang ketujuh, man taraka waladan yastaghfirullahu ba'da mautih. Orang yang meninggalkan anak dan anak itu mendoakan kedua orang tuanya ketika orang tuanya meninggal dunia. Kalau kita mempunyai anak, agar anak kita itu mau mendoakan kita ketika kita meninggal dunia, maka orang tua harus mampu, harus berniat, harus mau menjadikan anaknya, mengajari anaknya agar menjadi anak yang soleh. Jadi kalau kita punya anak, ajari ibu, jadikan dia menjadi anak yang soleh, karena hanya anak yang soleh lah yang mampu ataupun yang mau mendoakan kedua orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup maupun telah meninggal dunia. Itulah 7 amalan yang bisa kita lakukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita lakukan itu, pahalanya tetap mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.